Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutia Ainun Muntes dari Fakultas Ekonomi Manajemen 3A. Di sini saya akan mereview materi tentang kelembagaan koperasi dan UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah. Baik, yang pertama itu ada rumusan tugas Menteri Koperasi dan UMKM, yaitu untuk membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang koperasi dan UMKM dengan rincian tugas sebagai berikut. 1. Merumuskan kebijakan pemerintah di bidang pembinaan koperasi dan UMKM. 2. Mengkoordinasi dan meningkatkan keterpaduan rencana dan program pemantauan, analisis, dan evaluasi di bidang koperasi dan UMKM. Yang ketiga, meningkatkan peran serta masyarakat di bidang koperasi dan UMKM. Yang keempat, mengkoordinir kegiatan operasional lembaga pengembangan sumber daya ekonomi rakyat. Yang kelima, menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden. Lalu, selanjutnya ada wewenang. Yang pertama, menetapkan kebijakan di bidang KUMKM. Yang kedua, menetapkan pedoman untuk menentukan standar pelayanan yang wajib dilaksanakan di kabupaten atau kota. Yang ketiga, menyusun rencana nasional. Yang keempat, membina dan mengawasi penyelenggaraan ekonomi daerah. Dan yang kelima, menetapkan standar pemberian izin oleh daerah di bidang UMKM dan sebagainya. Selanjutnya ada rumusan tugas kesekretariatan kementerian, yaitu untuk membantu Menteri Koperasi dan UMKM dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Kementerian Koperasi dan UMKM. Dengan rincian tugas sebagai berikut. Yang pertama, mengkoordinasikan, mengintegrasikan, dan mensinkronisasikan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh deputi. Yang kedua, ada mengkoordinasikan perumusan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan tentang koperasi dan UMKM. Yang ketiga, ada mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program pengembangan koperasi dan UMKM, administrasi keuangan, pengolahan data, serta evaluasi. Yang keempat, ada mengkoordinasikan pelayanan administrasi umum. Dan yang kelima, ada mengkoordinasikan perencanaan, pengelolaan keuangan, dan pelayanan umum di lingkungan Kementerian Koperasi dan UMKM dan sebagainya. Dalam struktur organisasi Kementerian Koperasi dan UMKM diawali dengan Kementerian Koperasi dan UMKM, lalu ada sekretaris kementerian, dan di bawahnya ada kepala biro perencanaan, kepala biro keuangan, dan kepala biro umum. Lalu ada staf ahli bidang ekonomi mikro, bidang produktivitas dan daya saing, dan bidang hubungan antar lembaga. Lalu ada inspektorat. Selanjutnya ada direktur utama LDPB KUMKM dan direktur utama LLP KUMKM. Nah, ada juga para deputinya, yaitu deputi bidang kelembagaan, bidang pembiayaan, bidang produksi dan pemasaran, bidang restrukturisasi usaha, bidang pengembangan SDM, serta bidang pengawasan. Dalam deputi kelembagaan ada sekretariat deputi, asdep penyuluhan, asdep organisasi dan badan hukum koperasi, asdep peraturan perundang-undangan, asdep tata laksana koperasi, dan asdep keanggotaan. Dalam bidang pembiayaan ada sekretariat deputi, asdep simpan pinjam, asdep permodalan, asdep asuransi penjamin dan pasar modal, asdep pembiayaan non-bank dan perpajakan, serta asdep pembiayaan syariah. Dalam bidang produksi dan pemasaran ada sekretariat deputi, asdep pertanian dan perkebunan, asdep perikanan dan peternakan, asdep industri dan jasa, asdep standarisasi dan sertifikasi, serta asdep pemasaran.
Dalam bidang restrukturisasi usaha, ada sekretariat deputi, asda pemetaan kondisi dan peluang usaha, asda pendampingan usaha, asda pengembangan dan penguatan usaha, asda perlindungan usaha, serta asda pengembangan investasi usaha. Dalam bidang pengembangan SDM, ada sekretariat deputi, asda peningkatan kualitas SDM perkoperasian, standarisasi dan sertifikasi SDM KUMKM, asda pengembangan kewirausahaan, asda pengembangan serta peran masyarakat, dan asda penelitian pengkajian KUMKM. Yang terakhir itu ada bidang pengawasan, yaitu ada sekretariat deputi, asda kepatuhan, asda pemeriksa kelembagaan, asda pemeriksaan usaha simpan pinjam, asda penilaian kesehatan usaha simpan pinjam, serta asda penerapan sanksi. Baik, sekian pemaparan dari saya tentang kelembagaan koperasi dan KUMKM. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.